Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Ardiansyah, kelas 11 IPS 2 absen 8. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang inflasi. 1. Pengertian inflasi. 2. Jenis inflasi. 3. Penyebab inflasi. 4. Dampak inflasi. 5. Cara mengukur inflasi. 6. Cara mengatasi inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Jenis-jenis inflasi. A. Inflasi berdasarkan keparahannya. B. Inflasi berdasarkan penyebabnya. C. Inflasi berdasarkan sumbernya. A. Inflasi berdasarkan keparahannya. 1. Inflasi ringan adalah jenis inflasi yang tergolong yang mudah ditangani atau dikendalikan. Besar kenaikan harga secara umum yang masih masuk dalam inflasi ringan adalah di bawah 10% setiap tahunnya. 2. Inflasi sedang dapat berdampak pada sejumlah masyarakat sekalipun yang memiliki pendapatan tetap. Pasalnya, besaran kenaikan harga barang pada inflasi sedang bisa mencapai 30% per tahunnya. Jumlah tersebut tentu akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. 3. Inflasi berat adalah kondisi kenaikan harga barang secara umum yang mengakibatkan perekonomian suatu negara menjadi kacau. Besaran kenaikan harga barang yang termasuk dalam inflasi berat bisa mencapai 100% per tahunnya. 4. Hiperinflasi. Jenis inflasi yang paling parah adalah hiperinflasi. Kondisi kenaikan harga barang pada saat hiperinflasi bisa mengacaukan perekonomian negara, bahkan ketika pemerintah sudah membuat kebijakan moneter dan fiskal untuk menekan dampaknya. Besaran kenaikan harga secara umum yang termasuk dalam hiperinflasi lebih dari 100% per tahunnya. B. Inflasi berdasarkan penyebabnya. 1. Demand pull inflation. Jenis inflasi ini disebabkan karena meningkatnya permintaan konsumen atau suatu barang atau jasa. Ketika permintaan konsumen melebihi penawaran yang tersedia, maka akan terjadi inflasi dan peningkatan biaya hidup secara keseluruhan. 2. Cost push inflation. Cost push inflation adalah kondisi inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan pada biaya produksi. Biaya produksi yang meningkatkan akan menyebabkan harga barang di pasaran ikut naik. 3. Inflasi berat adalah kondisi kenaikan harga barang secara umum yang mengakibatkan perekonomian suatu negara menjadi kacau. Besaran kenaikan harga barang yang termasuk dalam inflasi berat bisa mencapai 100% per tahunnya. C. Inflasi berdasarkan sumbernya. 1. Domestic inflation adalah kondisi inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini biasanya terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan kebutuhan. 2. Imported inflation. Kembalikan dari domestic inflation. Imported inflation adalah kondisi inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi jenis ini dapat ketika terjadi kenaikan harga pada perdagangan antar negara. Penyebab inflasi. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau demand pull inflation, artinya inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Kenaikan biaya produksi atau cost push inflation menyebabkan barang yang ditawarkan mengalami kenaikan harga. Dampak buruk inflasi. Menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Masyarakat akan kesulitan untuk membeli barang-barang yang dianggap penting karena harganya terus naik. Cara menghitung tingkat inflasi. Yang pertama, rumus inflasi. IHKT dikurangi IHKT-1 per IHKT-1 dikali 100%. Diketahui IHK negara X 3 tahun berturut-turut. IHK 2010 sama dengan 5.000, IHK 2011 sama dengan 5.500, IHK 2012 sama dengan 6.000. Tingkat inflasi tahun 2012 adalah sebesar. Jawab.
Inflasi 2012 sama dengan 6.000 dikurangi 5.500 per 5.500 dikalikan 100% sama dengan 500 per 5.500 dikalikan 100% sama dengan 9,09%. Cara mengatasi inflasi. Inflasi memang sesuatu yang tidak terhindarkan karena penyebabnya bisa muncul dari berbagai faktor. Namun ada beberapa cara dirasa cukup efektif untuk mengatasi inflasi. Cara pertama adalah dengan meningkatkan produktivitas barang dan jasa buatan dalam negeri. Cara kedua adalah dengan memaksimalkan produktivitas industri mikro. Cara ketiga adalah dengan sosialisasi akan buruknya budaya konsumtif. Sekian.